Stasiun Pasar Senen dipadati calon penumpang kereta api jarak jauh yang bersiap untuk mudik Lebaran Idul Fitri. Per hari ini, total okupansi keterisian tempat duduk kereta api daerah operasional 1 mencapai 90%. Mayoritas pemesanan tiket keberangkatan terjadi pada H-5 sampai dengan H-2 Lebaran atau 17 sampai 23 April 2023. Data tiket terjual pada tanggal-tanggal tersebut mengalami peningkatan mencapai 88 hingga 100%. Berdasarkan informasi PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, sebanyak 23.500 penumpang berangkat melalui stasiun Pasar Senen. Adapun sejumlah kota tujuan yang menjadi pilihan favorit, diantaranya Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung. Layanan kereta api juga mengimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan aturan vaksin terbaru yang berlaku. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati calon penumpang pesawat. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat peningkatan jumlah penumpang pesawat terus mengalami peningkatan. Diprediksi puncak arus mudik melalui Bandara Soekarno akan terjadi pada H-3 jelang Lebaran. Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sejak Sabtu pagi sudah dipadati calon penumpang pesawat untuk rute penerbangan domestik. Antrian penumpang yang akan mudik sudah mulai terlihat sejak pintu masuk pemeriksaan tiket. Penumpang didominasi pemudik yang sudah mendapatkan libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemudik lebih memilih pulang kampung hari ini karena menghindari kepadatan penumpang. Destinasi favorit penumpang adalah untuk tujuan Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Medan, dan Padang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak awal pekan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah akan terjadi 3 hari jelang Lebaran seiring diberlakukannya cuti bersama. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, belum terjadi lonjakan pemudik yang diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Hingga pukul 7 pagi tadi, terdapat sekitar 400 penumpang yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang menggunakan 35 bus. Meskipun terpantau cukup ramai, jumlah penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang masih di bawah prediksi. Tanggal 14 April kemarin tercatat sebanyak 1.135 penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Padahal pihak terminal awalnya memprediksi terdapat 2.000 penumpang yang diberangkatkan hari itu. Meski demikian, tiket bus akap non-ekonomi pada periode mudik 2023 sudah habis terjual. Saat ini hanya tiket bus ekonomi yang masih tersisa. Ya, bagaimana kondisi arus mudik Lebaran sepekan jelang Lebaran? Kita telah terhubung dengan Syahda Yutiza di Stasiun Pasar Senen, Jasmine Ramadi, Terminal Pulau Gebang, dan Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta. Kita menuju Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Syahda, seperti apa pantauan arus mudik di sana? Baik Putri dan juga pemirsa, saat ini Stasiun Pasar Senen sudah mulai dipadati calon penumpang yang hendak mudik nih menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak KAI bahwa per hari ini sudah ada 23.500 calon penumpang yang hendak berangkat ke daerah tujuan mereka masing-masing dengan 30 layanan 2 kereta api yang beroperasi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana volume peningkatan dari penumpang dan juga untuk update fasilitas apa saja yang memang disediakan oleh Stasiun Pasar Senen, kita langsung saja bersama dengan Ibu Humas Kereta Api Daerah Operasional 1, Ibu Eva. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu bisa dijelaskan kira-kira apa saja nih yang menjadi fokus dari Kereta Api Daerah Operasional 1 mengingat para pemudik akan berangkat?
Ya, jadi kalau kita melihat memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya, mulai 2 hari ini, tanggal 14 dan juga tanggal 15. Untuk hari ini sendiri di Stasiun Pasar Senen itu terdapat sekitar 23.500 pengguna jasa yang berangkat, dan di Stasiun Gambir ada sekitar 14.000 yang berangkat. Ini jumlahnya bisa dikatakan hampir naik 2 kali lipat jika dibandingkan dengan rata-rata harian pada saat normal seperti itu. Nah, kemudian sejumlah persiapan yang kita lakukan untuk di stasiun, diantaranya penempatan petugas pelayanan customer service mobile ya, di mana mereka nanti akan membantu pengguna jasa yang membutuhkan informasi ataupun juga mungkin melakukan proses pencetakan tiket ada yang belum paham, dan kemudian juga mengatur flow penumpang, mengupayakan agar tidak terjadi kerumunan di titik-titik yang bisa menghambat flow penumpang, karena biasanya cukup banyak pada saat arus mudik ini yang membawa barang-barang, koper dan lain-lain, kemudian meletakkan di titik-titik yang sebenarnya itu lokasi untuk lalu lalang penumpang seperti itu. Nah, kemudian juga dari sisi fasilitas kita menambah kursi tunggu di Stasiun Pasar Senen dan juga Gambir, dan juga jumlah titik area pemeriksaan tiket. Untuk boarding ini kita juga tambah di Pasar Senen dan juga di Stasiun Gambir. Nah, untuk di Pasar Senen sendiri ini kita tambah sampai dengan 2-3 titik ya. Kalau untuk di Stasiun Gambir, Hall Selatan sebelumnya ini untuk boarding atau pemeriksaan tiket hanya ada di Hall Selatan. Sekarang kita buka juga di Hall Utara seperti itu. Nah, kemudian tentunya lainnya kita juga menambah petugas pengamanan di berbagai lokasi ya, di area stasiun kereta api jarak jauh juga. Ini personil gabungan dengan TNI Polri, tugas pengamanan totalnya sekitar 610 personel per harinya. Nah, kemudian kami juga mengingatkan lagi kepada para pengguna jasa ya, agar memperhatikan kembali aturan vaksin, karena memang saat ini masih berlaku, sehingga bagi yang usianya sudah 18 tahun ke atas ini sudah wajib divaksin ketiga atau booster. Nah, kalau ada yang ingin vaksin di Stasiun Pasar Senen, ini bisa menggunakan layanan jam 8 sampai dengan jam 12 siang, dan kami sarankan 1 hari sebelum jadwal keberangkatan. Terima kasih banyak informasinya Bu Eva. Ya, baik, begitu Putri dan juga pemirsa. Untuk para penumpang juga yang nantinya hendak mudik ke daerah tujuan masing-masing, jangan lupa memperhatikan aturan terbaru dari Kereta Api Daerah Operasional 1 dan jaga keselamatan dan barang bawaan selama sampai tujuan. Kembali ke studio Putri. Baik, Syahda Yutiza dari Stasiun Pasar Senen. Kita juga akan pantau dari Terminal Pulau Gebang. Ada Jasmine Rahmadi di sana. Jasmine, seperti apa pantauan arus mudik? Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, masih belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Artinya, meskipun terpantau cukup ramai Putri dan juga pemirsa, namun nyatanya jumlah penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang saat ini masih terbilang cukup landai. Menurut data yang kami himpun, terhitung sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tadi, terdapat sekitar 400 penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang, yang mana ini diberangkatkan menggunakan sekitar 35 bus. Sementara pada tanggal 14 April 2023 kemarin, jumlah penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang ini ada sebanyak 1.135 penumpang, yang mana memang angka ini masih di bawah prediksi dari pihak Terminal Pulau Gebang. Karena tadi kami juga sudah sempat mewawancarai pihak Terminal Pulau Gebang yang menyatakan bahwa pihaknya memprediksi terdapat sebanyak 2.000 penumpang yang berangkat pada tanggal 14 April kemarin. Namun sekali lagi nyatanya jumlah penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang pada hari Jumat kemarin ini justru di bawah prediksi, yakni sebanyak 1.135. Sementara itu untuk jumlah penumpang yang tiba di Terminal Pulau Gebang pada hari Jumat kemarin justru lebih sedikit lagi pemirsa jika dibandingkan dengan penumpang yang diberangkatkan, yakni adalah sebanyak 500 penumpang atau 519 penumpang. Namun demikian, Putri dan juga pemirsa, memang hingga kini pihak Terminal Pulau Gebang pun masih terus melakukan rem cek ataupun senantiasa melakukan rem cek terhadap bus-bus yang tersedia di sini, sehingga jika nantinya dibutuhkan ataupun jika nantinya animo masyarakat ini semakin meningkat dan akan ada permintaan yang lebih, tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada bus-bus tambahan yang akan disediakan untuk diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Karena memang hingga kini jumlah tiket dari bus non-eksekutif yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang ini sudah terjual habis. Namun untuk bus ekonomi ini masih tersedia pemirsa, walaupun tentunya jumlahnya juga sudah semakin terbatas.
Nah, untuk destinasi favorit dari para penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang ini bervariasi, di mana untuk pagi hari sebagian besar dari penumpang ini berangkat ke Pulau Sumatera atau lebih tepatnya Kota Padang dan Palembang. Namun pada sore hingga malam hari sebagian besar dari penumpang ini berangkat ke Pulau Jawa. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Putri Windasari. Baik, Jasmine dari Terminal Pulau Gebang, sekarang kita lanjut menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, ada Rusdi Muslim di sana. Rusdi, seperti apa arus mudik di sana? Ya Putri, pemirsa, selamat siang. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang arus mudik nampaknya sudah terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana memang tren pergerakan penumpang terus mengalami peningkatan dari hari ke hari, di mana pada hari ini saja diperkirakan ada sekitar 1.127.000 penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini naik sekitar 9% jika dibanding dengan hari kemarin yang mencapai 117.000. Namun begitu memang Putri, banyak para penumpang yang memilih kembali ke kampung halaman hari ini, di samping memang mereka sudah mendapatkan libur, tidak ada aktivitas kembali, mereka lebih menghindari kepadatan yang jika mereka akan pulang ke kampung halaman pada saat mendekati Hari Raya Lebaran. Putri, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kondisi saat ini memang masih diramaikan oleh para pemudik yang ingin pergi ke kampung halaman, di mana pengelola bandara sudah mendirikan beberapa posko-posko, 5 posko diantaranya di Terminal 1, 2, dan 3, dan untuk permintaan extra flight saja sudah mencapai 1.647, yang artinya hal ini permintaan extra flight luar biasa. Dan jika dibanding dengan tahun kemarin, pengelola bandara memprediksi ada kenaikan sekitar 30% jika dibanding tahun kemarin. Artinya antusias penumpang yang menggunakan moda transportasi udara cukup meningkat. Memang dapat diketahui Putri, untuk protokol kesehatan memang dilonggarkan, namun untuk peraturan Menteri Perhubungan tahun nomor 15 tahun 2022 belum juga dicabut. Artinya bagi para penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi udara masih harus menjaga prokes, diantaranya menggunakan masker. Dan diprediksi puncak dari arus mudik Lebaran di menggunakan moda transportasi udara akan terjadi pada H-3 menjelang libur. Demikian Putri. Baik, terima kasih Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya ada Jasmine Ramadi dari Terminal Pulau Gebang dan juga Syahda dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan-rekan.